Untuk di tahun 2026, kita akan masih diwarnai bencana. Air yang sangat besar banget turun ke permukaan jalan menyebabkan banjir bandang. Roy Kiyoshi, sosok indigo yang kerap dikaitkan dengan penerawangannya yang sering terbukti, menyebut 2026 sebagai tahun penuh air, api, dan gejolak emosi. Dalam penerawangan batin saya 2026 itu akan ada gedung yang terbakar. Banjir besar, longsor, gempa, hingga gunung meletus disebut akan datang beruntun, sementara suhu politik memanas dan ekonomi tak kunjung pulih. Ironisnya, di saat manusia butuh kepastian, yang muncul justru prediksi paling menakutkan. Apakah ini peringatan serius, intuisi yang kebetulan, atau narasi yang terlalu mudah dipercaya? Inilah fakta profil Roy Kiyoshi dan ramalan 2026. Salah satu lokasi di Jakarta, waduk atau tanggul yang akan bocor atau merembes atau jebol. Roy Kiyoshi dikenal publik sebagai figur indigo yang perjalanan hidupnya syarat pengalaman batin sejak usia sangat muda. Ia bernama lengkap Roy Kiyoshi Anwar dan tumbuh dalam keluarga yang memegang nilai ketimuran namun berpikiran terbuka. Kesadaran akan kemampuan indigonya muncul sejak masih kecil, ketika ia secara spontan mengucapkan penglihatan tentang kematian sang kakek, sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi beberapa hari kemudian. Momen inilah yang ia sebut sebagai titik awal terbukanya indera keenam yang ia miliki. Sejak usia dini, Roy Kiyoshi menyebut dirinya memiliki kepekaan untuk menangkap peristiwa yang belum terjadi, serta merasakan keberadaan dimensi non-fisik. Pengalaman tersebut membuatnya kerap menarik diri dari lingkungan sosial, menghadapi penolakan, bahkan perundungan di bangku sekolah. Namun, sokongan keluarga menjadi fondasi penting yang membantunya bertahan dan berdamai dengan sensitivitas itu sebagai bagian dari identitas dirinya. Perjalanan Roy kemudian mengarah ke dunia hiburan, terutama melalui program televisi bertema supranatural. Popularitas Roy Kiyoshi melesat ketika ia membawa acara Karma dan Karma The Series di Antv. Melalui konsep karma dan reinkarnasi, ia mengungkap persoalan spiritual para peserta, menjadikannya salah satu figur paranormal televisi paling dikenal sejak penayangan perdana program tersebut pada 2017. Sebelum mencapai puncak popularitas, Roy pertama kali muncul di layar kaca lewat sesi wawancara di Dai TV saat usianya masih sekitar 24 tahun. Nah, dari titik awal itu karirnya terus berkembang hingga ia dikenal luas lewat program seperti Roy Kiyoshi Anak Indigo dan Indra Ketujuh yang semakin mengukuhkan posisinya di segmen tayangan supranatural Indonesia. Dari latar hidup dan klaim kemampuan indigonya, perhatian publik kemudian bergeser pada satu hal yang paling sering diperdebatkan, ramalan-ramalan Roy Kiyoshi yang disebut-sebut terbukti terjadi. Seiring waktu, nama Roy Kiyoshi semakin kuat, dikaitkan dengan sejumlah ramalan yang dianggap kena dengan peristiwa nyata, khususnya menjelang dan sepanjang tahun 2025. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah penerawangannya tentang meninggalnya seorang artis muda secara tragis. Meski tanpa menyebut nama, ramalan ini memicu kegelisahan karena digambarkan terjadi secara mendadak saat sang figur terlihat sehat dan berada di puncak karir. Selain itu, Roy juga menyinggung wafatnya artis senior yang berkaitan dengan sakit berkepanjangan dan tekanan ekonomi, narasi yang kemudian dianggap selaras dengan beberapa kabar duka di dunia hiburan. Di luar ranah selebritas, Roy Kiyoshi juga dikenal karena ramalan-ramalan sebelumnya yang kerap dihubungkan dengan peristiwa besar seperti kemunculan penyakit aneh sebelum pandemi COVID-19, gejolak sosial, hingga meningkatnya skandal public figure. Tahun 2025 sendiri ia gambarkan sebagai periode rawan, bencana alam seperti banjir bandang, gelombang pasang dan kebakaran hutan, serta tekanan ekonomi berupa kebangkrutan dan gelombang PHK. Bagi pendukungnya, rangkaian peristiwa ini memperkuat keyakinan bahwa Roy memiliki kepekaan khusus. Namun bagi yang skeptis, kecocokan tersebut dinilai sebagai hasil narasi umum yang baru terlihat tepat setelah peristiwa terjadi.
Jika ramalan-ramalan sebelumnya kerap dianggap menemukan momentumnya di tengah peristiwa nyata, maka perhatian publik kini tertuju pada gambaran Roy Kiyoshi tentang tahun 2026 yang disebut jauh lebih berat dan berbahaya. Memasuki tahun 2026, Roy Kiyoshi menggambarkan suasana yang tidak hanya kelam, tetapi juga syarat tekanan di berbagai lapisan kehidupan. Dalam penerawangan batinnya, tahun bersiok kuda api ini digambarkan sebagai kelanjutan dari krisis sebelumnya, bahkan disebut sebagai fase pembersihan setelah apa yang ia sebut sebagai seleksi alam di tahun 2025. Gambaran yang muncul bukan peristiwa tunggal, melainkan rangkaian kejadian yang saling berkelindan antara alam, emosi manusia, kekuasaan, dan kepentingan. Dalam ramalannya, Roy Kiyoshi menekankan bahwa alam di tahun 2026 masih belum ramah, khususnya di Indonesia. Ia melihat air sebagai elemen paling dominan dan berbahaya. Banjir besar dengan arus sangat deras, air setinggi bangunan, hingga banjir bandang yang kembali menghantam wilayah yang belum pulih sepenuhnya. Untuk di tahun 2026, kita akan masih diwarnai bencana. Air yang sangat besar banget turun ke permukaan jalan menyebabkan banjir bandang. Beberapa daerah di Sumatera disebut makin akan bergulat dengan longsor dan banjir, sementara wilayah lain justru mulai menghadapi ancaman serupa. Salah satu gambaran yang paling mengundang perhatian adalah Jakarta. Roy menyebut kemungkinan adanya waduk atau tanggul yang bocor, merembes bahkan jebol, memicu banjir besar yang sulit dikendalikan. Salah satu lokasi di Jakarta, waduk atau tanggul yang akan bocor atau merembes atau jebol. Cuaca ekstrim digambarkan semakin tak menentu. Hari ini hujan deras, esok kering, lalu kembali banjir, membuat bencana semakin sulit diprediksi secara rasional. Selain air, unsur api juga menjadi simbol kuat dalam penglihatannya. Roy Kiyoshi menyebut adanya kebakaran gedung bertingkat tinggi dengan api menjalar di lantai atas, membuat orang-orang terjebak dan berteriak meminta tolong. Dalam penerawangan batin saya 2026 itu akan ada gedung yang terbakar. Gedung itu terbakar dari lantai 20, dari lantai 25 kebakar beras semua. Dan orang-orang tolong. Api juga ia kaitkan dengan aktivitas perut bumi seperti erupsi gunung berapi serta kemungkinan bencana besar lain yang masih samar, termasuk tsunami, meski ia berharap hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Di luar bencana alam, Roy Kiyoshi memandang tahun 2026 ini sebagai periode panas secara sosial dan politik. Ia melihat kerusuhan yang kembali muncul bahkan berpotensi lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ramalan 2026 saya merasa masih melihat adanya kerusuhan-kerusuhan yang akan terjadi kembali, mungkin bisa lebih parah dari yang tahun 2025. Gambaran yang muncul meliputi aksi massa, pembakaran dan ledakan emosi kolektif yang dipicu oleh isu-isu sensitif. Tahun kuda api menurut Roy membawa energi api bukan hanya secara fisik, tetapi juga simbolik. Api ini menjelma menjadi kemarahan publik, polarisasi politik dan konflik horizontal yang mudah tersulut. Media sosial disebut sebagai pemicu utama, di mana komentar, ujaran, dan provokasi kecil dapat berkembang menjadi persoalan hukum dan konflik sosial yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa isu suku, ras, dan identitas akan menjadi sangat sensitif sehingga kesalahan kecil bisa berdampak besar. Dunia hiburan juga tak luput dari ramalan kelam. Roy Kiyoshi melihat perubahan drastis dalam kehidupan para selebritis. Artis yang selama ini terlihat mapan dan harmonis disebut akan terseret masalah hukum, membuat kehidupan mereka jatuh dari puncak popularitas. Beberapa pasangan selebriti diramalkan bercerai secara mengejutkan, bahkan setelah puluhan tahun membangun rumah tangga. Fenomena perceraian disebut akan terjadi secara masif, menjadi konsumsi publik dalam waktu berdekatan. Lebih jauh, Roy menyinggung praktik kawin kontrak dan pernikahan gimmick, hubungan yang dibangun demi citra dan popularitas, bukan ikatan emosional. Yang kawinnya juga kawin kontrak, kemudian habis waktunya, sudah itu kemudian berpisah lagi. Skandal besar juga diprediksi muncul, melibatkan uang dalam jumlah besar, kasus pencucian uang dan keterlibatan figur publik atau pejabat. Tak hanya itu, Roy juga menyebut adanya sosok yang dikenal luas publik, bukan artis,
yang mengakhiri hidupnya secara tragis akibat tekanan pribadi yang berat. Gambaran ini menambah nuansa muram pada tahun 2026, bukan hanya soal kejatuhan karir, tetapi juga krisis mental dan sosial. Anak zaman 2026 itu akan banyak pembulian, dan anak-anak itu mencoba hal-hal bodoh. Dalam bidang ekonomi, Roy Kiyoshi menggambarkan tahun 2026 ini sebagai masa kerja keras dan ujian berat. Banyak orang disebut akan kehilangan kestabilan finansial, sementara yang berhasil bertahan akan menjadi yang terpilih setelah melalui masa sulit. Situasi ekonomi ini masih panas, masih gonjang-ganjing. Ia melihat ketimpangan semakin terasa. Sebagian kecil justru makin sukses, sementara yang lain jatuh dan harus memulai kembali dari nol. Perubahan teknologi dan media sosial juga menjadi faktor penting. Sosial media semakin sensitif dan kita diharapkan juga lebih bijak untuk berteman di dalam sosial media atau berkomentar di sosial media. Teknologi mempercepat segalanya, termasuk konflik, skandal, dan tekanan sosial. Kesalahan kecil bisa viral dan berdampak hukum, ekonomi, bahkan keselamatan. Karena itu, Roy berulang kali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berbicara, bekerja, dan berinteraksi di ruang digital. Orang content creator atau social streamer, semua itu harus benar-benar dijaga mulutnya tahun 2026 biar nggak ada kasus. Di tengah gambaran kelam, ramalan 2026 muncul pertanyaan penting. Sejauh mana ramalan itu bisa dipercaya sebagai kebenaran? Dan di mana batasnya sebagai tafsir personal? Ramalan Roy Kiyoshi kerap memicu dua reaksi yang berseberangan. Kepercayaan dan keraguan. Kontroversi semakin menguat ketika Roy sendiri tersandung kasus hukum pada tahun 2020. Publik mempertanyakan bagaimana seorang indigo yang disebut mampu melihat masa depan justru tidak mampu menerawang nasibnya sendiri. Nah, penjelasan dari sesama paranormal seperti Denny Darko justru membuka ruang refleksi. Bahwa penerawangan bukan proses ilmiah yang presisi, melainkan pengalaman batin yang sangat dipengaruhi oleh emosi, kedekatan personal, dan subjektivitas. Seorang peramal bisa kehilangan kejernihan saat menyangkut dirinya sendiri. Nah, dari sini, ramalan sebaiknya diposisikan sebagai narasi simbolik, bukan kepastian. Ia lebih menyerupai peringatan atau refleksi sosial, bukan prediksi ilmiah yang bisa diuji dengan data dan metode. Percaya atau tidak, ramalan tetap berada di wilayah tafsir dan keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, bukan pada penglihatan siapapun.